Perkenalkan, nama saya Sisila Nana Ranu dari kelas 11 IPA 2. Hari ini saya akan mempresentasikan bagian-bagian bunga dan fungsinya. Bunga merupakan bagian tercantik dari tanaman dan sering digunakan sebagai hiasan rumah. Selain itu, beberapa bunga juga digunakan untuk melambangkan rasa cinta, kematian, atau kesucian. Selain sebagai pemanis, ternyata bunga memiliki fungsi penting sebagai organ vital pada perkembangan generatif. Singkatnya, generatif merupakan proses perkembangbiakan secara pembuahan atau kawin. Dengan kata lain, bunga merupakan organ reproduksi pada tumbuhan tertentu seperti padi, jagung, mawar, kembang sepatu, dan masih banyak lainnya. Berikut bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Bagian-bagian bunga terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, dasar bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Berikut adalah fungsi dari bagian-bagian bunga. Yang pertama adalah kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka saat mahkota bunga mekar sempurna. Yang kedua ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar menghinggap. Salah satu bagian bunga yang tidak kalah penting adalah putik. Organ ini merupakan alat reproduksi bunga betina atau biasa disebut dengan gynosium. Yang keempat ada tangkai putik. Tangkai putik merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Selain itu, tangkai putik juga berfungsi untuk menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Yang kelima, ada benang sari. Bagian ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Yang keenam adalah bakal biji. Bakal biji berfungsi untuk melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Bakal biji letaknya ada di dalam bakal buah. Yang ketujuh ada kepala sari. Fungsi dari kepala sari yaitu sebagai tempat diproduksinya serbuk sari sebagai alat reproduksi jantan pada bunga. Yang selanjutnya ada dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Secara tidak langsung, dasar bunga menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Yang kesembilan ada tangkai bunga. Sama seperti dasar bunga, tangkai berfungsi sebagai penyokong dan penghubung antara bunga dan ranting. Selanjutnya adalah bagian-bagian buah. Bagian-bagian buah terdiri dari kulit buah, tangkai, daging buah, dan biji. Kulit buah adalah lapisan paling luar untuk melindungi buah. Tangkai untuk tempat melekat atau bergantung pada ranting atau dahan. Daging buah adalah bagian buah yang dapat dimakan, dan biji adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Selanjutnya ada bagian-bagian biji. Bagian-bagian biji terdiri dari lembaga atau calon tumbuhan baru, keping biji atau endosperm, dan kulit biji. Kulit biji berfungsi untuk melindungi biji. Keping biji atau endosperm adalah makanan cadangan yang digunakan ketika biji mulai berkecambah. Lembaga atau calon tumbuhan baru, di dalamnya terdapat bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.